Pertanyaan yang kedua dalam program Q&A parenting. Pak, anak saya kelas 5 SD saat belajar tangannya nggak pernah diam. Itu dia, entah pulpen, entah pensil, dia puter-puter, atau badan dan tangan yang goyang terus. Menurut saya hal tersebut mengganggu diri sendiri. Saya sering menegurnya, tapi terus diulangi. Tapi prestasinya sangat bagus. Apakah hal tersebut kami biarkan saja atau harus bagaimana? Nah, ini contoh kasus anak kinestetik. Ya, kalau selain tangannya yang tadi saya kasih peragaan kan, tangannya goyang-goyang, pulpen digoyang-goyang, pulpen diputer gitu ya, atau pulpen cetek. Itu kinestetik tactile. Kalau kinestetik bodily ya belajar ke toilet 10 menit belajar, buka kulkas tapi nggak tahu yang diambil, belajar lagi 10 menit ngapain lagi, ada aja muternya gitu ya. Makan misalnya 30 menit, baru ngunyah 2 kali, pergi kemana gitu ya. Nah, kalau saya dari hasil analisa yang tadi saya sampaikan ya, untuk diri saya kan emang saya kinestetik saya lebih tinggi daripada visualnya. Maka itulah yang dulu juga saya lakukan. Sampai ibu saya itu marah sama saya, kamu tuh bisa nggak sih makan itu ya makan duduk gitu loh. Saya nggak bisa makan sambil ngunyah, kan mikir ngunyahnya suruh 30 kali, 30 detik kan lama banget gitu ya, kalau nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi sambil makan ngunyah ngapain gitu ya. Bahkan itu sampai sekarang itu sering kadang sambil makan itu saya bikin kefir gitu ya, probiotik yang dari susu. Jadi sambil nyaring, sambil apa, ngunyah lagi sambil ngapain. Jadi nggak bisa satu hal sekaligus gitu ya. Memang saya kira estetik. Nah, tadi misalnya kalau mengganggu anak itu mah enggak ya. Maka tadi pertanyaan juga, tapi nilainya bagus. Ya memang anak kinestetik itu kalau dia berdiam, suruh diem gitu, malah tegang, stres, nilainya jelek. Cuma masalahnya, nah sekarang mungkin bijaksananya begini, gimana dia bergerak itu tidak mengganggu yang lain. Nah, kalau dia sekolah, pasti sama sekolah sama gurunya akan ditegur, maka akan dibuat, tentunya kalau di sekolah itu sekolah klasikal, semuanya harus ikutin peraturan. Itu aja saya menyarankan kepada gurunya, para guru kalau dengerin program ini, ketemu anak seperti ini, taruh dulunya meja paling belakang, ya, jangan di paling depan. Nanti dia goyang-goyangin begini kan, yang di belakangnya lihat jadi pusing. Nah, tapi boleh juga, misalnya tadi dia pulpen yang dicetek gitu. Nah itu kan mengganggu, karena ada suara kan. Itu mau dipindah paling belakang, kalau dicetek kelas terganggu semuanya. Nah, anak dikasih tahu, nak, kalau kamu pengen bergerak, bergeraklah yang tidak mengganggu orang lain. Ya, nanti papa bilang sama bu guru supaya kamu pindah kursi paling belakang, ya, supaya kamu masih bisa kamu putar-putar pulpen, ya, itu nggak mengganggu yang lain karena kamu kursi paling belakang, ya. Nah, di rumah sama juga, ya. Misalnya dia yang cetek itu kan terganggu. Tapi kalau dia hanya muter-muterin bolpen gitu, biarin aja. Memang itulah orang kinestetik harus seperti itu. Sambil berjalan, kalau misalnya bisa dianalisa ya, kayak misalnya saya kan nomor 1 gaya belajar saya kinestetik, nomor 2 adalah visual. Nah, kalau saya pelan-pelan mulai belajar untuk yang dengan visual, dengan cara membuat kode-kode. Makanya Alkitab saya itu semua ayat yang berhubungan dengan uang dan berkat persembahan tak kasih tanda dolar. Semua hal yang berhubungan dengan karakter kasih stabilonya kuning gitu. Saya dulu punya coding-coding seperti itu gitu ya. Sampai akhirnya semua ayat hampir dihafalkan, lalu nggak punya Alkitab lagi, tapi ayatnya udah hafal gitu ya. Bener, saya jujur sekarang saya udah nggak punya Alkitab lagi ya kan, semuanya ada di Google gitu ya. Tapi waktu pertama belajar menggunakan cara belajar yang nomor 2 gitu ya, karena kalau kinestetik, tapi itu butuh waktu ya, butuh waktu. Kalau sampai anak 8, 9, 10 tahun biasanya dia akan cenderung menggunakan apa yang paling dominan dalam hidupnya. Nah, memang ada baiknya gini, ketika anak di sekolah, guru akan memaksa, paksaan itu baik. Tapi kalau menurut saya di rumah jangan dipaksa lagi. Di rumah justru anak akan mengulang pelajaran di sekolah, di rumah itu dengan belajar gimana cara yang paling menyenangkan, gimana cara yang paling asik, gimana dia yang paling suka, dan gimana itu yang membuat dia paling mudah belajar dan nilainya bagus. Jadi menurut saya orang tua di rumah, udahlah nggak usah ngajari anaknya misalnya nyuruh, kalau dia gerakin bolpennya begini-begini, lalu ibunya pusing, udah ibunya jangan ngelihat aja, ibu jangan lihat anaknya begini, udah lihat yang lain aja, gitu ya. Tapi yang penting anaknya belajar dan nilainya bagus, gitu ya.